Selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Desriani Konda Aha. Nah, sekarang saya akan membawa materi untuk kelas 11, yaitu materi tentang konsep dasar kelompok sosial. Yaitu materi pokoknya terdapat pengertian kelompok sosial, ciri-ciri kelompok sosial, fungsi sosial dalam pendekatan sosiologi, dan faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam pembentukan kelompok sosial sebagai berikut. Yang pertama, pengertian kelompok sosial. Pengertian kelompok sosial adalah sekumpulan individu yang terdiri atas dua atau lebih manusia mempunyai visi dan misi yang sama dari setiap individu, serta terdapat interaksi yang terjalin antara anggota. Nah, dalam interaksi sosial tersebut, hendaknya didasari sikap saling menghargai dan menghormati agar interaksi sosial dalam kelompok tetap terjaga. Ini bagian kedua, yaitu ciri-ciri kelompok sosial sebagai berikut. Yang pertama atau A, terdapat hubungan timbul balik di antara anggota kelompok. Sekumpulan orang dapat disebut kelompok sosial ketika tiap-tiap anggota kelompok menjalani interaksi berupa hubungan saling memberi dan menerima manfaat. Nah, hubungan timbul balik tersebut dapat membentuk solidaritas kelompok. Nah, bagian B, adanya kepentingan bersama sehingga menciptakan pendekatan antar anggota. Misalnya, terdapat kesamaan yang meningkat antara anggota ketika memutuskan membentuk suatu kelompok sosial. Nah, kesamaan anggota kelompok dapat berupa kesamaan nasib, kepentingan, tujuan, atau ideologi. Bagian C, terdapat kesadaran dan rasa ingin dimiliki. Nah, seorang yang bergabung dengan kelompok sosial berarti memiliki kesamaan pikiran dan tujuan dari kelompok tersebut. Nah, bagian ketiga, fungsi kelompok sosial. Seorang bergabung dalam kelompok sosial karena harus memenuhi kebutuhan hidupnya. Terdapat berbagai macam kebutuhan manusia, salah satunya hiburan. Sebagai contoh, ini kalian mendaftar pada kelompok komunitas pencinta alam. Ini selain kalian ingin memenuhi kebutuhan hiburan, kalian mungkin dapat menjalurkan hobi melalui komunitas tersebut. Fungsi kelompok sosial dapat dibedakan menjadi dua, yaitu bagi individu dan bagi masyarakat. Nah, bagi individu, adapun fungsi kelompok sosial bagi individu sebagai berikut. Yang pertama, sarana pendidikan. Sebagai sarana pendidikan berarti memiliki peran mewariskan budaya dan memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang ilmu pengetahuan. Anggota kelompok sosial dapat saling bertukar ilmu pengetahuan. Proses pertukaran ilmu dapat dilakukan secara formal dan non-formal. Nah, secara formal, pendidikan dapat dilakukan di sekolah. Kalau secara non-formal, pendidikan dapat dilakukan melalui kursus dan lembaga bimbingan belajar. Bagian B, sarana menjalinkan hubungan sosial. Di dalam kelompok sosial terdapat hubungan sosial antara individu kelompok sosial dapat
berfungsi sebagai sarana pemenuhan kebutuhan individu untuk menjalani hubungan sosial melalui kelompok sosial. Individu dapat bersosialisasi serta mempelajari nilai dan normal di lingkungan sekitarnya. Nah, bagian C, sarana menjalani masalah. Kelompok sosial dapat memberi solusi terhadap masalah yang dihadapi oleh individu ataupun masalah yang berada dalam kelompok. Bagian kedua, ini bagi masyarakat. Adapun fungsi-fungsi kelompok sosial bagi masyarakat sebagai berikut. A. Pembentukan struktur sosial dalam masyarakat. Struktur sosial menunjukkan adanya status dan peran yang dijalankan dalam masyarakat. Struktur sosial terbentuk dari pola-pola interaksi yang menjalankan antara anggota kelompok. Bagian B, pembentukan nilai dan normal masyarakat. Bagi masyarakat, kelompok sosial berfungsi sebagai pembentukan nilai dan normal sosial untuk menciptakan keteraturan sosial yang diharapkan masyarakat. Yang ke-C, pengawasan sosial. Kelompok sosial dapat berfungsi melindungi anggota dari berbagai dampak negatif. Ibarat trauma, kelompok sosial menjadi wadah bagi anggotanya untuk bernaungan. Sekarang bagian keempat, ini bagian ketiga, keempat, kelompok sosial dalam pendekatan. Nah, kelompok sosial dalam pendekatan sosiologi mempelajari kehidupan masyarakat termasuk mengaji kelompok sosial. Suatu kelompok yang akan berkembang dan mengalami perubahan, baik aktivitas maupun bentuk. Nah, perkembangan kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat akan disertai dengan peningkatan fungsi kelompok itu sendiri. Nah, pembentukan kelompok sosial, adapun latar belakang terbentuknya kelompok sosial. Proses pembentukan kelompok belajar berawal dari kebutuhan dasar manusia untuk saling berinteraksi. Melalui interaksi antara anggota kelompok saling bertukar informasi yang dimiliki sehingga kegiatan belajar semakin mudah. Setelah terjalinnya interaksi, terbentuklah pola-pola interaksi yang bisa dipahami oleh semua anggota melalui interaksi. Dari pola-pola interaksi tersebut terbentuklah kelompok sosial. Adapun bentuk-bentuk dorongan tersebut sebagai berikut, yaitu ini hasrat untuk meneruskan keturunan. Adanya hasrat untuk meneruskan keturunan menjadi salah satu dorongan manusia untuk membentuk kelompok sosial berupa keluarga. Hasrat tersebut merupakan naluri alami manusia. Melalui kelompok sosial, seseorang akan menentukan pasangan, pembangunan keluarga, dan meneruskan keturunan. Keluarga dapat menjadi kelompok sosial akan meneruskan keturunan. Yang bagian B, ini pengalaman praktis, intelektual, dan emosional. Pengalaman praktis
adalah pengalaman didasarkan dalam aktivitas manusia guna memenuhi hasrat dan keinginannya. Pengalaman intelektual adalah pengalaman yang didasarkan oleh akal seseorang sehingga memerlukan bimbingan dan arahan manusia lain. Sementara itu, pasangan emosional ini adalah pengalaman yang didasarkan pada naluri untuk hidup bersama dengan manusia lain. Bagian C, ikatan darah atau keturunan. Ikatan darah atau keturunan dapat memiliki faktor penyebab pembentukan kelompok sosial. Keberadaan kelompok berdasarkan kesamaan keturunan dipertahankan melalui pernikahan hingga membentuk satu ikatan keluarga besar. Oleh karena itu, kelompok sosial yang terbentuk atas dasar keturunan memiliki ikatan yang kuat. Yang bagian D, memiliki kesamaan ciri-ciri fisik. Ciri-ciri fisik seperti warna kulit, mata, rambut dapat menjadi faktor pendorong pembentukan kelompok. Yang bagian E, kesamaan daerah. Kelompok sosial dapat terbentuk atas dasar kesamaan daerah. Kelompok sosial ini biasanya terbentuk di kota-kota besar yang sebagian besar penduduk atau perantau. F, kesamaan kepentingan. Orang-orang memiliki tujuan kepentingan sama, cenderung mendirikan kelompok yang tetap dan teratur. Bayangkan jika suatu kelompok sosial tidak terdapat kesamaan kepentingan, apa yang terjadi? Tujuan bersama tidak akan tercapai. Oleh karena itu, kesamaan tujuan dan kepentingan menjadi faktor kepentingan dalam pembentukan kelompok sosial. Yang bagian keempat ya, faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam pembentukan kelompok sosial sebagai berikut. Yang pertama, ini persepsi. Persepsi menunjukkan adanya kesamaan pandangan dan sebagian kelompok berdasarkan kemampuan inteligensi. Yang kedua, ini motivasi. Motivasi merupakan dorongan atau semangat bagi setiap anggota kelompok untuk berkompetensi secara sehat dalam mencapai tujuan kelompok. Yang ketiga, tujuan. Tujuan merupakan suatu yang ingin dicapai atau dicita-citakan kelompok. Dengan adanya tujuan, kelompok akan berupaya melakukan kerjasama dan menyusun pembagian kerja untuk mencapai tujuan. Yang keempat, interaksi. Interaksi merupakan hubungan timbul balik antara anggota. Interaksi terjadi syarat berlangsungnya segala aktivitas dalam kelompok. Dengan adanya interaksi akan menjadi proses memberi dan menerima ilmu dari anggota kepada anggota lain. Yang kelima, ini organisasi. Organisasi berarti pengelolaan kelompok
melalui organisasi penyelesaian masalah dalam kelompok menjadi efektif dan efisien melalui koordinasi. Dalam koordinasi perlu pembagian peran di antara anggota kelompok. Pembagian peran tersebut berkaitan dengan wewenang dan tanggung jawab sesuai pekerjaan tiap-tiap anggota. Demikian materi yang saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.